Oke, kita masuk hari ini dalam mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Hari ini pembahasan kita masalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini penting bagi kita semua karena dalam segala aspek kehidupan harus mempunyai segala kesadaran hukum. Apa itu contohnya, Pak? Misal, membuang sampah jangan di saluran air atau di sembarang tempat. Apalagi sampah-sampah yang menimbulkan polusi bau. Ya, ini harus ada kesadaran hukum. Memang tidak ada sanksi, tapi harus ada kesadaran hukum masing-masing. Kesadaran hukum itu bukan hanya sekedar sanksi. Ya, sanksi sudah jatuh kepada akibat hukum. Tapi kalau kesadaran hukum itu adalah ketaatan dan kepatuhan hukum. Ya, bagaimana kita patuh dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat itu juga sebagai kesadaran hukum. Ya, penting bagi kita, keluarga kita, adik, kakak kita sadar akan kesadaran hukum dalam masyarakat. Ya, karena disitulah kita hidup. Jika kita memiliki kesadaran hukum terhadap masyarakat, pasti kita dihargai oleh masyarakat setempat. Ya, akan tetapi jika kita tidak memiliki kesadaran kepatuhan hukum, suka semaunya dan segala macam, itu pasti kita akan mendapat kesan negatif dari masyarakat setempat tempat tinggal kita. Kesadaran hukum yang baik apa? Kenapa? Oke. Kesadaran hukum yang baik berupa ketaatan hukum. Ya, apa itu? Jadi dalam segala hal kita tidak boleh melanggar aturan yang ada. Baik itu aturan perundang-undangan, aturan yang hidup dalam masyarakat, atau kesadaran kita sesama manusia bahwa itu tidak baik. Ya. Yang kedua, kesadaran hukum yang buruk yaitu ketidaktaatan hukum. Inilah kebalikannya. Jika kesadaran hukum kalian buruk, maka pasti kalian akan sering melanggar hukum. Contoh paling kecil, kalau sehari-hari kalian naik kendaraan, tidak sabar menunggu lampu merah, kalian pasti menerobos. Bukan kalian, kita juga pasti akan melakukan penerobosan. Ya, hati-hati. Dengan penerobosan mungkin akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan korban. Maka dalam hal ini kesadaran hukum itu sangat perlu. Ya, kita melakukan sesuatu itu kita harus sadar bahwa ada akibatnya. Apa akibatnya? Itu pasti berbeda-beda, tergantung apa yang akan kita lakukan. Ya, kesadaran hukum yang bukan berasal dari asas hukum tidak mempunyai kekuatan, meskipun tidak baik secara sukarela maupun terpaksa. Ya, jadi kesadaran hukum dan kekuatan hukum itu baik secara sukarela ataupun terpaksa kita harus mengikutinya. Jika tidak, maka diri kita akan mengalami banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang mungkin bagi kita itu tidak masalah, tapi masalahnya kepada orang lain. Nah, orang lain yang dapat menilai diri kita. Ingat, posisikan kita jangan sebagai kita menilai terhadap diri kita sendiri, tapi kita harus menilai kita dengan melihat dari pandangan orang lain. Kenapa dari pandangan orang lain? Karena kalau hanya dari diri kita sendiri kita melihat, maka yang ada hanya pembenaran. Pembenaran terhadap setiap perbuatan. Itu sangat tidak baik.
Dalam bidang etik disebut kesadaran hukum ini harus mempunyai hukum keseimbangan. Ya, harus seimbang antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Ya, tidak boleh kita sebagai orang hukum menyatakan yang baik-baik tapi perbuatan kita malah sebaliknya. Oke? Kita lihat telaah dari Sudjono Sukamto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum pada tahun 1982 telah berhasil membuka pintu kajian yang semakin jelas akan pentingnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi secara sadar. Ya, jadi jelas dari tahun 1982 Sudjono Sukamto sudah melakukan penelitian, sudah melakukan kajian akan pentingnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsep hukum yang hidup dalam masyarakat. Apa itu? Bagaimana contohnya? Misalnya seperti ini. Ya, dalam menciptakan ketertiban kita terkadang harus lebih banyak mengalah. Ya, nggak bisa dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu ingin menonjol. Walaupun misalnya pendidikan kita atau pekerjaan kita lebih tinggi dari orang lain, tapi kita tidak boleh menjengkali orang dengan hal itu. Kenapa? Karena pasti kita tidak akan disenangi di dalam masyarakat dan kita akan dijauhi dari kumpulan masyarakat. Kesadaran hukum memiliki dua sisi, yaitu yang satu sisi adalah kategori dan keadaan batin individual dan sisi lainnya merupakan penentuan bersama dari satu lingkungan tertentu. Ya, jadi dari keadaan batinnya kesadaran hukum itu harus benar-benar ikhlas atau niat untuk melakukan kesadaran hukum. Ya, jangan pula kita melakukan kesadaran hukum tapi hati kita bertentangan, ya. Perbuatan kita benar, hati kita menyatakan tidak. Maka itu sangat tidak baik karena antara hati dan perbuatan itu harus benar-benar satu akan kesadaran hukum untuk kebaikan di dalam masyarakat. Ya. Dalam literatur hukum ada dua macam kesadaran hukum. Yang pertama, legal consensus as within the law, yaitu kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahaminya. Jadi dalam prinsip ini bahwa kesadaran hukum adalah bagaimana kita memahami dan menyadari akan pentingnya hukum itu dalam masyarakat, dalam hubungan dengan masyarakat. Kenapa? Karena dengan hubungan masyarakat pasti akan menimbulkan hukum, akan menimbulkan hak dan akibat, sehingga apapun perbuatan kita, ingat bahwa akan ada akibat di balik perbuatan itu. Oke? Jangan pernah kita merasa semaunya, seenaknya. Sedangkan yang kedua, legal consensus against the law. Kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Nah, kesadaran hukum dalam hal seperti ini adalah dengan tujuan yang baik. Menentang hukum dan melanggar hukum dengan tujuan yang baik. Misalnya apa contohnya? Ada satu peraturan yang ternyata tidak berpihak pada rakyat, maka kita melakukan penentangan terhadap hukum dengan demo, tapi dengan sikap-sikap yang baik. Nah, jangan pula kita udah demo melanggar hukum. Ya, kita ingin menegakkan hukum, tapi perbuatan kita melanggar hukum. Itu bukan suatu cara yang baik. Paham kesadaran hukum
bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Ingat ya, faktor kesadaran dalam diri masyarakat itu merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Kita lanjut setelah ajan ya, karena rumah saya depan musola. Ya, jadi selain daripada kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Ya. Jadi jelas di sini bahwa kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan dewa-dewa dan di bawahnya wewenang publik. Selanjutnya adalah kesadaran dari manusia sendiri. Kenapa? Kalau manusia tidak sadar akan adanya pelanggaran hukum yang dilakukannya, maka susah menjelaskan bahwa kesadaran itu adalah benar. Ya, bahwa dia telah melakukan kesalahan dan harus bertobat. Kenapa? Karena sepertinya kesadaran itu harus menjadi darah daging. Apa maksudnya? Bahwa jika tidak ada kesadaran akan hukum, maka kita menjadi orang yang tidak punya arah. Ya. Seperti yang pendapat itu mengarahkan pada masalah bagaimana para warga masyarakat dan untuk siapa hukum dibuat, merasakan dan menerima hukuman tersebut. Ya, jadi persoalan dan masalah bagi para warga masyarakat, jadi harus jelas untuk siapa hukum itu dibuat. Nah, kalau di negara kita hukum dibuat untuk para pelanggar peraturan, sehingga harus ditertibkan. Karena jika tidak ditertibkan, maka akan ada gesekan-gesekan sosial yang dapat mengakibatkan mungkin pertikaian dan segala macamnya. Ada juga dengan pembentukan hukum dan masyarakat. Ya, bagaimana hukum dalam masyarakat itu harus dibentuk juga sendiri oleh para orang tua dalam masyarakat. Kenapa? Karena jika masyarakat sudah tidak lagi menghargai hukum, tidak menghargai orang tua, maka jangan salah, dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi kehancuran generasi yang saat sekarang ini. Kenapa seperti itu? Kita lihat pada saat sekarang, kesadaran hukum saja yang kecil aja dari kehidupan masyarakat. Apa itu? Anak-anak sekolah. Sekarang sudah sangat langka kita lihat anak-anak yang takut pada gurunya. Ya. Yang sopan pada gurunya. Yang santun kepada gurunya. Kenapa? Kalau dia berbuat salah, dipukul guru, lapor orang tua melaporkan ke polisi. Itu salah. Jika kalian sudah menjadi orang tua atau kalian akan menjadi orang tua, jangan pernah seperti itu. Nah, ingat, anak kita dipukul guru, kemungkinan memang ada kesalahannya. Ya, anak kita dihukum guru, mungkin memang ada kesalahannya. Maka kita sebagai orang tua yang sudah menyerahkan anak kita ke sekolah, ya udah, jangan pernah bela anak kita jika dia dihukum guru, karena pasti dia punya kesalahan. Nggak mungkin guru tiba-tiba menghukum tanpa ada sebab dan akibat, ya kan? Malah kalau saya kecil, saya juga pernah bilang, kalau dulu kami di Libes Guru ditanya,
Kenapa? Tidak hafal, tidak setor hafalan Quran. Maka di rumah ditambah libasannya. Ya. Jadi terpaksa kita berbohong. Berbohongnya apa? Kalau udah pincang-pincang jalannya, ditanya orang tua, kenapa? Ditekel kawan main bola. Tidak berani dulu. Ya. Kalau sekarang anak-anak dengan bangganya, kalau dipukul guru ngelapor ke orang tua, dan orang tua pun mendukung tindakan anaknya dengan melabrak gurunya. Tidak boleh. Kita harus punya kesadaran. Kita harus tanamkan kesadaran pada anak-anak kita, adik-adik kita yang masih di sekolah. Jika dia berbuat salah, dia harus bertanggung jawab dan dihukum gurunya. Jangan dibela dalam bentuk apapun. Ya, tidak benar jika harus dibela. Kenapa? Karena jika kita bela terus, karena jika kita terus bela, maka yakinlah kalau kedepannya anak kita tidak akan, anak atau adik kita tidak akan pernah dapat menghargai orang tua. Contoh lagi apa? Anak kecil sekarang kalau lagi main HP, dipanggil orang tua, nanti dulu. Kalau dulu saya kecil, dipanggil orang tua, nanti dulu, sapu melayang. Nah, nggak ada yang berani bilang nanti dulu. Maka ini, kesadaran hukum itu harus dibesarkan. Bagaimana caranya? Kesadaran hukum itu memiliki faktor yang erat dalam penemuan hukum. Bahwa kesadaran hukum bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Ya. Apa maksudnya? Sumber dari sebuah undang-undang karena kita sadar bahwa perbuatan itu adalah tidak baik. Ya. Mana contoh? Undang-undang terorisme. Sebelum 2004 tidak pernah ada undang-undang terorisme. Meledak bom Bali 1 tahun 2004, 2005 dibikin undang-undang terorisme. Jadi harus ada akibat dulu baru kita membuat. Ya. Kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang hukum tentang hukum itu dan seharusnya bagaimana hukum itu. Ya. Jadi masing-masing dari manusia itu harus punya pemahaman sendiri, tidak perlu kita kasih tahu, tidak perlu kita doktrin bahwa hukum itu adalah A. Ya. Maka setiap orang harus punya pengertian sendiri tentang hukum dan kesadaran dalam menjalankan hukum itu. Karena pastinya hukum diberlakukan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia. Ya, karena kalau semua kepentingan manusia itu terpenuhi, maka tidak akan terjadi sengketa, tidak akan terjadi keributan. Ya. Keributan mungkin akan terjadi karena hanya dibuat-buat dengan kepentingan sekelompok orang. Ya. Jika ada seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, maka selesaikanlah dalam proses damai, mediasi. Ya, cari orang sebagai penengah.
Misalnya kepala lingkungan, kepala desa, dan lain sebagainya. Ya. Karena kita harus memberikan pemahaman juga kepada masyarakat bahwa jika kamu melakukan suatu tindakan yang salah, maka kamu harus menerima akibat dari perbuatan kamu. Mengerti ya? Jadi kalau ada masyarakat melakukan kesalahan, maka dia harus menerima bahwa itu adalah perbuatan dia salah. Makanya kalau kita jadi penasihat hukum, kerja kita bukan membela klien. Ingat ya, penasihat hukum kerjanya bukan membela klien, tapi meluruskan hukum kepada klien. Ya, sebenarnya itu kerja pengacara. Kenapa meluruskan hukum? Kita harus jelaskan bahwa perbuatan dia itu adalah perbuatan yang salah, bukan perbuatan yang dibenarkan. Karena kalau perbuatan salah kita benarkan, maka kita termasuk orang yang salah. Ya. Timbulnya hukum dalam suatu masyarakat dikarenakan terjadi karena adanya bentrok antar kepentingan manusia. Ya. Kepentingan masing-masing ingin dilindungi. Maka dalam hal ini masing-masing manusia itu harus dapat mengingat dan memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain seperti dia menghormati kepentingan dirinya sendiri. Ya. Jangan pernah kita mau dihormati orang jika kita tidak pernah bisa menghormati orang lain. Ya. Sebesar apapun kita, jabatan kita, pekerjaan kita, ya, posisi kita di kerjaan, di masyarakat, sebesar apapun, hendaklah tetap rendah hati. Kenapa? Dengan rendah hati pasti kita banyak disukai orang. Ya. Jadi kesadaran hukum di sini adalah kesadaran tentang bagaimana seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau tidak kita perbuat. Ya, jadi harus jelas bahwa bagaimana suatu kesadaran hukum itu baik bagi kita atau atau tidak baik bagi kita. Karena kesadaran hukum itu mengandung sikap teposeleru atau toleransi. Ya. Indonesia mengenal sifat toleransi, maka kita harus toleransi kepada segala hal. Bukan hanya antar agama, golongan ras dan budaya. Tapi toleransi juga bisa dalam hal kecil. Misalnya, jika kita di jalan kondisi macet, ada dengar suara sirine ambulan, maka kita harus toleran kepada ambulan agar duluan jalan. Hah? Gak bisa kita mau menang sendiri karena kita mau cepat, udah telat ke kantor, kita nggak open dengan sesama. Karena di Teposeleru ini seseorang itu diharapkan dapat melihat dan mengerti akan kepentingan orang lain.
Ya. Jangan pernah mengabaikan kepentingan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Ingatlah, kita nanti akan terkena sanksi sosial di masyarakat. Ya. Sanksi sosial itu lebih luar biasa daripada sanksi hukum. Karena di sini kesadaran hukum dan kewajiban hukum bukan hanya kewajiban untuk taat terhadap undang-undang, tapi kewajiban terhadap undang-undang itu memang harus ada. Tapi di sini kesadaran hukum dan kewajiban hukum lebih kepada bagaimana kita berbuat terhadap diri dan sekitar dimanapun kita berada. Ya, nggak bisa kita semaunya. Ya, karena sebenarnya kesadaran hukum ini merupakan salah satu faktor timbulnya hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan dalam masyarakat. Ya. Karena hukum kebiasaan timbul karena ada sesuatu yang baik. Kesadaran hukum. Jadi pada hakikatnya bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang hukum itu. Jadi bukan hanya kita berpedoman bahwa hukum itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam undang-undang, dalam putusan. Bukan. Tapi hukum paling kecil ada dalam lingkungan keluarga kita. Bagaimana kita dapat menghormati orang lebih tua dari kita dan dapat menyayangi yang lebih muda daripada kita. Dalam keluarga dulu. Lingkungan masyarakat terkecil adalah keluarga. Nah, jika kita sudah dapat menghargai keluarga, kita bisa kembangkan lagi ke warga sekitar. Baru makin besar. Jangan pula kita tidak bisa menghargai keluarga, kita mau sok-sokan menghargai orang lain. Ya, hargai dulu saudara kita, kakak kita, abang kita, orang tua kita. Ya, sayangi adik kita. Karena pada intinya bahwa kesadaran hukum itu tidak bisa dipaksakan, tapi timbul dalam hati sendiri. Bagaimana kita membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang baik. Ya. Karena pada intinya bahwa pendidikan bukanlah bukanlah satu-satunya jalan untuk merubah perilaku dalam masyarakat. Akan pentingnya kesadaran hukum. Tapi yang paling utama adalah kesadaran diri sendiri. Bagaimana diri dalam menempatkan bagaimana kita dalam menempatkan diri sendiri untuk menghadapi sesuatu. Ya. Kita jangan, pada prinsipnya bahwa kita jangan pernah merasa lebih tinggi, lebih besar daripada orang lain. Bisa juga dilakukan penyuluhan hukum atau penerangan hukum. Jelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sesimpel-simpelnya, yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
Jika kalian ingin menjelaskan hukum kepada masyarakat, jangan pernah gunakan bahasa hukum. Ya, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat kalian. Kalau kalian menggunakan masa dalam diri kalian sendiri, maka pastinya kalian akan mengalami pertentangan dengan masyarakat. Ya. Bisa juga dilakukan dengan cara konsultasi hukum. Dengan apa? Misalnya kalian sudah sarjana hukum, memberikan konsultasi hukum. Buka di rumah, masyarakat datang, sampaikan yang baik, yang benar. Bagaimana seharusnya, apa yang harusnya dilakukan, dan segala macam. Ya. Ingat, dalam menjelaskan kepada seseorang, jangan pernah menghakimi seseorang bahwa dia itu salah. Ya, jangan pernah. Karena kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang itu salah. Bahkan seorang hakim saja butuh berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan untuk menyatakan seseorang itu salah melakukan tindak pidana. Ya. Apa fungsi konsultan hukum? Misal, contoh, ada warga mengalami kecelakaan lalu lintas. Ya. Nah, ini kecelakaan lalu lintas, sulit mendapat santunan dari jasara harja. Seharusnya kan kecelakaan lalu lintas dapat santunan dari jasara harja. Sulit mendapatkan santunan, maka kita bisa jadi penengah untuk berbicara kepada jasara harja bagaimana masalah santunan bagi korban kecelakaan, agar bisa dipercepat karena butuh mungkin untuk berobat dan segala macam. Kalau seorang penyuluhan hukum tidak mengetahui batas-batas, maka tidak mustahil ia terseret ke bidang yang kurang dikuasainya. Maka kalian harus memberikan batasan-batasan terhadap apa yang kalian sampaikan. Jika tidak, nanti ada pertanyaan masyarakat, tanya, terus berkembang. Akhirnya kalian tak kemana-mana. Kalian bahas yang tidak bidang kalian. Jangan pernah bahas yang bukan bidang kalian. Ya. Kalian sebagai seorang konsultan hukum nantinya hanya berbicara apa yang perlu masalah dari masyarakat atau klien kalian. Jika tidak, maka jangan. Ya. Oke, saya rasa inilah pertemuan hari ini. Ya. Karena sudah 1 jam ya, lebih kurang ya. Ini lebih banyak daripada yang pertama tadi. Kalau mau di foto absen semua, silakan buka lagi kameranya. Yang bawah. Agung, Freddy, Veronica. Yang bawah tidak buka. Saya foto ini biar bisa masuk laporan ke kampus. Sudah?
Ya, Ada suaranya. Jadi bertanya Bapak, ya. berarti kesadaran hukum yang timbul karena kebiasaan ini termasuk hukum adat tidak Bapak? Termasuk apa? Hukum adat. Oh, kalau hukum adat itu balik ke nanti ada dibahas di makalah hukum adat. Jadi kalau kesadaran hukum ini juga termasuk dalam hukum adat. Hukum adat itu mengatur secara tersendiri. Jadi kalau kalian itu adalah masyarakat adat, ya, kalian ada punya dua hukum yang harus kalian patuhi. Hukum nasional, hukum adat. Ya, tetap harus keduanya. Kalian harus sadar dalam apa? Ini dalam konteks kalian berada di masyarakat hukum adat. Ya. Kalau masyarakat hukum adat, kalian tidak bisa membanggakan, "Oh, saya sudah taat hukum nasional." Kalian ingat, kalian berada di tanah adat. Maka juga kalian harus menghargai hukum adat setempat. Ya. Ada lagi yang bertanya? Berarti kesadaran hukum ini, izin Bapak, berarti cuma di dalam keluarga aja lebih cenderungnya ya Bapak? Untuk zona lebih kecil itu keluarga, membesar ke masyarakat, baru masyarakat sekitar ya, masyarakat tempat tinggal, baru ke masyarakat Indonesia. Oke, ada lagi? Kita ini cuma satu mata kuliah aja hari ini Bapak? Iya, besok besok satu lagi. Oh besok satu lagi Pak? Iya, mungkin setelah ini kalian masuk sama Ibu Indah. Oh sama Ibu Indah? Ah, ah. Tapi sini Pak, lanjut lagi? Enggak, bukan di sini. Ini room saya untuk saya ngajar untuk semester 3.